Maka semua masalah kesehatan kita, semua masalah kesehatan kita itu tidak lepas dan tidak jauh-jauh dari urusan perut. Manusia itu sebenarnya sejatinya gak boleh jauh-jauh dari tanah. Jadi kalau Anda hidupnya mau bahagia, dekatlah dengan tanah. Maksudnya dekat dengan tanah itu apa? Ya benar-benar kita bersentuhan dengan tanah gitu loh. Baik badan kita, ya, tangan kita, ya. Karena dalam tanah itu Bapak Ibu sekalian memang terkandung unsurnya kita. Ya. Karena dalam tanah itu memang terkandung unsurnya kita. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dulu ya, mungkin ibu-ibu yang edisi lama, edisi baru ini banyak nggak tahu. Kalau anaknya pergi biasanya dibekali tanah. Ya nggak? Edisi lama. Edisi sebelum banyak gadget, ya. Biasanya kalau anaknya pergi dibekali tanah, dikasih tanah gitu. Terlepas dari saya nggak tahu tahayul artinya, nggak tahu lah, saya nggak bahas itu. Tapi memang benar konsepnya, ya. Kalau kita membahas tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita, maka pakailah konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, obatnya kita itu adanya di tanah. Di tanah mana spesifiknya? Di tanah tempat kita tumbuh atau mungkin tempat kita dilahirkan. Kalau Anda mungkin atau mungkin ada seorang yang lahirnya sebulan mungkin di mana ya? Di Tasik misalkan. Ya. Maka sebenarnya yang paling baik kalau ngobatin dia adalah herbal-herbal yang ada dari Tasik. Ya. Dan sering kan kita tanpa sadar itu, ya. Tanpa sadar kadang-kadang ada sensasi, perasaan, keinginan untuk memakan makanan kampungnya kita. Nah, kita akan bahas ini. Betul ya? Anda mau ke Saudi Arabia, mau ke Yunani, mau ke Eropa, yang dicari makanan kita. Siapa yang ngasih sensasi makan itu sebenarnya? Ini menarik, ya. Siapa yang ngasih keinginan untuk makan itu? Ya. Ya sebenarnya itu sudah cetakan dari kitanya, ya. Maka cetakan-cetakan itu tanda kutip gitu kan berupa rasa-rasa tadi salah satunya yang ada pada tanah, ya. Nah, kita balik sini dulu. Jadi kalau itu dipakai, ya pernah saya cerita, tidak tahu di sini sudah atau belum, tentang stem cell ala-ala. Sekarang kan stem cell itu mahal, ya. Jadi orang punya apa tuh namanya ari-ari, ya. Kalau yang punya duit disimpanlah ari-ari itu di bank ari-ari, bank plasenta gitu kan. Mahal nggak? Mahal. Nyimpen mahal itu. Nanti kalau udah sakit apa segala macam, diambil selnya dari situ untuk suntik lah apa segala macam, saya nggak tahu teknisnya. Tapi yang saya mau bahas bukan itunya. Menarik ya Pak. Ari-ari ini sekalian, ya, dia mengandung selnya kita, sel punca apa stem cell lah mungkin seperti itu. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa mengambil manfaat itu dengan caranya kita, ala-alanya kita. Maka saya katakan ya tanam aja itu ari-ari. Tanam di tempat yang mudah kita akses atau mudah kita ingat dan nggak usah pakai lampu. Biasa pakai lampu kan, ya, nggak tahu maksudnya pakai lampu apa, ya, nggak usah pakai lampu. Udah cukup terang kok, tenang aja, nggak ada hubungan, ya. Lalu, ya, nah ini ceritanya tanah. Jadi kita belajar tanah dulu nih. Lalu si ari-ari itu kan nanti lama-lama dia akan hancur kan, menyatu dengan tanah. Maka tanahnya itu akan mengandung DNA orang yang punya ari-ari itu. Paham ya? Nah, berarti, nah ini berartinya, kalau Anda tanam kunyit di situ, maka kunyitnya punya DNA itu. Masya Allah kan? Kalau Anda tanam jahe, lengkuas, serai di situ, maka dia akan punya DNA. Makanya nanti perlu mungkin tempat pekuburan ari-ari, TPA gitu ya. Kasih tahu namanya siapa, terus tanam di situ. Ya. Tanam di situ apa? Itu tadi si ari-arinya. Kan gitu. Stem cell tuh ala yang kalau modern kan diambil di apalah macam-macam lah gitu, saya nggak paham. Ya. Nah itu boleh. Jadi situ tanamin semua. Jadi semua yang ada di situ,
Bapak sekalian, jemaah sekalian, semua yang ada di situ kalau Anda tanam, ya, maka dia akan mengandung DNA, ya, khususnya, ya, salah satu orang yang tadi ditanam ari-ari tadi. Nanti suatu hari kalau dia sakit, gampang. Misalkan dia lagi tumor, kanker segala macam, kalau dia dulu pernah nanam kunyit putih di situ, ya, ambil kunyit putihnya di situ, ya, sebagai anti kankernya, atau rimpang-rimpang yang lain, ya, masya Allah kan, itu tanah. Nah, jadi Bapak sekalian, lalu, ya, tadi setelah itu kan terakhirnya kan ruh. Nah, jadi kita ini sebenarnya sudah ada, ya, bekal fisiknya berupa tanah tadi dan bekal ruhnya. Ruhnya itu dari siapa? Ya, tentunya Allah yang menciptakan ruh itu. Tapi ruh ini sebenarnya ada, mungkin bahasa saya itu kalau dia udah masuk ke tubuh kan nanti ada jiwanya, ada nafsunya, ada akalnya. Ya, dia akan katakanlah dalam tubuh kita menjadi satu paket komplit. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata waktu Nabi Adam ini, Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Adam ini diciptakan dan sebelum ruh itu dimasukkan atau ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang dalam riwayat hadis disebutkan bahwa setan atau iblis kan memang meneliti Nabi Adam. Meneliti Nabi Adam. Ya. Iblis itu meneliti Nabi Adam. Dan salah satu yang disebutkan dalam penelitiannya iblis tentang Nabi Adam, ya, bahwa ternyata makhluk ini akan sangat banyak masalahnya dengan perut. Ya. Makhluk ini Nabi Adam alaihissalam itu akan banyak sekali masalah dengan perut. Oke nih, sampai sini saya kunci dulu. Saya stop dulu. Maka semua masalah kesehatan kita itu tidak lepas dan tidak jauh-jauh dari urusan perut. Semua. Anda sebutin apa? Stroke, kencing manis, darah tinggi, semua. Ya, dia nggak lepas-lepas dari urusan perut yang bermasalah. Yang iblis sudah ngasih tahu itu, ya, melalui hadis tadi yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tahu kelemahan manusia, Bapak sekalian, maka dia menggoda di titik itu. Ya, dia menggoda di titik itu. Titik apa? Nah, dalam 7 kesimpulan iblis tentang manusia yang waktu iblis itu Nabi Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kesimpulannya kan ada beberapa kesimpulan. Dia akan banyak berurusan dengan perut, lubang yang paling besar tubuh kita ini kan perut, lubang tempat gitu loh. Ya, yang pertama itu. Yang kedua apa? Bahwa ini orang akan banyak sekali urusannya dengan syahwatnya atau nafsunya atau marahnya. Itu kesimpulan yang kedua tentang Nabi Adam. Dan ada 5 kesimpulan lain tidak ada hubungan dengan kita sekarang. Tapi intinya apa? Intinya bahwa mulainya dari situ dan kita akan mulai perbaiki dari situ. Nah, sebenarnya, ya, kita tahu bahwa sekarang di era-era modern saat ini itu ternyata sains, ya, ilmu pengetahuan atau ilmu penelitian, ya, berkembang dan akhirnya mereka menemukan apa? Menemukan hubungan antara perut dan otak. Ya. Nah, tadi kan kalau yang katakan bahasa tadi saya katakan syahwat, kemarahan segala macam kan itu tidak lepas dari otak juga, pikiran. Ya, jadi 2 tempat itu sebenarnya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya, itu yang penting. Ya. Karena dia punya pengganggu. Ya, ini punya pengganggu, ini juga pengganggu. Nah, jadi saat ini, ya, urusan perut itu, ya, akhirnya menjadi sebuah media cara yang paling mengasihkan bagi sebagian orang tanpa sadar, terutama dengan budaya kuliner. Jadi hati-hati dengan budaya kuliner. Hati-hati dengan budaya kuliner. Kenapa? Kalau Anda ngajak anak Anda makan, ya, atau keluarga makan, diajak suami istri segala macam atau anak segala macam makan, maka pertama kali yang Anda harus pastikan dari apa yang Anda makan tadi, karena itu akan masuk ke perut Anda, adalah halalnya. Dokter, bagaimana saya tahu itu halal? Nah, gitu kan. Cara tahu paling halal ya cari logo. Adakah logo halalnya?
Ya, sekarang kan sudah ada lembaga yang ngurusin halalnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Anda tahu ini yang buat siapa? Ini yang buat siapa itu muslim atau tidak gitu loh. Orang yang paham. Kan di Brunei itu setahu saya, di Brunei seluruh koki di restoran itu harus muslim. Di Brunei. Ya, kenapa? Urusan ke perut ini Bapak Ibu sekalian kalau sudah masuk yang tidak halal urusannya panjang. Urusannya panjang. Ya. Panjangnya kenapa? Sampai urusan ke neraka kan? Ya, makanya kalau ada di keluarga, misalkan mudah-mudahan bukan keluarga kita gitu yang sakit nggak jelas gitu kan, sakit-sakitan terus, coba dicek tuh. Ya, kehalalan rezeki yang mereka dapatkan untuk memberi makanan, karena itu efeknya panjang. Bahkan sampai penyakit-penyakit berat yang bahkan nggak ada obat. Ya, apalagi kerjanya di tempat yang tidak halal, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi, maksudnya tiap hari makan kayak begituan gitu ya. Itu mulai dari penyakit seperti gila, saya udah sering banget temu tuh. Kalau saya tanya kerjanya apa, ya begitu-begitu aja biasanya, yang nggak halal. Ya, jadi makanan hati-hati, terutama anak-anak gadis, anak-anak ABG, ya anak-anak Anda, ya sekarang kan kuliner tuh di mana-mana. Jadi misalkan ada es krim, es krim dari mana ya? Dari luar negeri gitu kan. Es krim itu jangan dipikir apa halal-halal saja ya. Baik. Nah, jadi halal ya. Maka pastikan semua yang Anda makan halal. Karena itu akan merusak. Merusak apa? Perut. Yang saya maksud rusak di sini apa? Rusak benar-benar secara fisik. Rusak benar-benar secara fisik. Ya, kalau secara emosi jangan ditanya. Semua harta, makanan, minuman yang tidak halal pasti menimbulkan kegelisahan. Nggak mungkin nggak. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Jadi kalau Anda lagi-lagi kalau makan ya, saya itu paling nggak berani makan di restoran atau makanan-makanan Cina, Jepang segala macam. Dan saya kadang-kadang nggak habis pikir. Banyak orang berani makan seafood yang kayak begitu tuh tanpa sadar atau mungkin tanpa mereka ketahuin gitu ya, bumbu-bumbunya itu kan banyak yang belum jelas kehalalannya ya. Maka ya beberapa sekarang sudah mulai halal tuh, restoran Jepang ada yang mungkin sushinya mungkin seperti itu ya, tapi yang nggak halal masih banyak gitu, karena itu ujungnya nanti merusak tanah. Paham ya? Merusak tanah, perut itu dirusak sama dia, rusak secara fisik beneran dan rusak secara emosi atau perasaan ya.